Hai, jadi hari ini mau ngobrol sama uh, namanya Kinan. Dulu murid aku di Kartika, sama Kartika Bandung. Um, udah lama nggak ngobrol, udah lama nggak chit chat. Jadi ya nggak tahu deh mau ngomongin apa. Hmm, kita tungguin aja lah ya. Oke, orangnya udah masuk nih. Halo, mana nih? Halo. Oke, dia mau bawa minum dulu. Oke. Apa kabar? Aku mau dulu minum ya. Cantik Baik. banget. Ngadi-ngadi cantik-cantik. Biasa aja tahu. Aku ambil dulu minum ya. Iya, boleh, boleh. Tunggu ya guys. Oke, guys. Deng deng. Kamu apa kabar? Baik sekali. Ini di mana? Di rumah? Di rumah. Sama Enggak, siapa? aku lagi di rumah. Sama kakek nenekku. Oh, di rumah. Capek ya bun. Aku tuh saking nggak pernah olahraga ya kak. Jadinya kalau aku ini apa namanya? Turun. Naik tangga enggak. Ya Allah. Gitu. Sama sih, sama bener. Soalnya kan di rumah aja kan, jadi kayak kurang bergerak gitu rasanya. Iya, ya banget sih jujur. Terus gimana? Sekarang sibuk apa? Jujur li alas ya. Jujur li sekarang tuh aku baru banget ini tahu baru banget resign. Jadi tanggal Apa sih? 5 kemarin Hah? aku resign dari kerjaan utama aku. Hah? Jadi ya udah jadi di pengangguran. Jadi sibuknya adalah scroll TikTok. Saya menemukan banyak kosakata baru kayak jujur li gitu Oh kan. iya, Kalau enggak nih ya, serius sumpah gitu. iya, iya, iya. Sampai hafal, Bun. Enggak, emang sebelumnya kamu kerja apa? Aku kan nggak update sama sekali. Nih kita nggak update sama sekali kan. Jadi pas lulus Kalau SMA, kerja 2000 sih, berapa kamu? 2000 nah berapa lulus SMA? 2019. 19. Terus sibuknya langsung ngapain? Pas 2019, terus jelang 1 bulan, Hmm? aku langsung kerja sih. Kerjanya di rumah makan. Jadi temennya ibuku, Hmm? tuh dia buka rumah makan. Jadi aku yang ada di sana. Dan ya, akhirnya kan itu baru buka, jadi aku bantu urus kayak bantu bikin GoFood, terus GrabFood, terus itu tuh yang masih manual, kayak kalau hitungan masih manual. Ya, Terus ya. aku di satu shift itu jadi kitchen pantry, kasir, waiter, oh udah lah. Dari situ itu bertahan sampai 6 bulan. Hmm? Lalu aku jadi kerja di CSO di satu travel Bandung Purwakarta Hmm? itu selama 1 tahun sampai kemarin. Hmm? Tapi nyambil dari bulan Juni 2020 Desember sampai Desember aku jadi mua dan juga jadi host sih. Kalau hostnya sih baru 1 bulanan. Cuma dari Juni sampai Desember yang pasti itu aku jadi mua di sana.
Wow. Kamu jadi belajar MOA dari mana? Kinan? YouTube. Oh Udah iya? beneran itu cuma YouTube doang. Iya, kayak plok-plok kan cuman ya dari YouTube. Plok, udah lihat aja YouTube. Terus dari SMP kelas 3 yang tadinya anak-anak yang tadinya tuh main bola mulu, nyampe sepatu rusak mulu, mak gue nyampe pusing. Main bola mulu gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba punya BB cream sendiri, eyeliner sendiri gitu. Jadi kemayu tiba-tiba gitu, walaupun tetap aja SMA-nya galaknya masih tetap ya bun. Iya dong. Gitu, Iya dong, gile. Tapi kan kamu termasuk yang pinter. galaknya masih. Kamu pinter lagi. Enggak sih, Kamu kemarin pinter tuh IPS Jerman, ya? bahasa Inggris, IPS. Tapi pinter loh, Kinan. Kamu kenapa nggak kuliah? Iya, karena kan waktu itu sempat dapat SNM juga sih sebenarnya kemarin sih. Oh Kan iya. kalau di Kartika tuh kemarin, mm, tapi belum aku nggak aku lanjutin. Jadi kalau di Kartika tuh kemarin sistemnya tuh dipilih gitu dari sekolah. Hmm. Jadi SNM tuh dipilih dari sekolah yang pinter-pinter yang ranking gitu kan. Nanti baru dibantuin sama sekolah gitu. Terus Aku kenapa tuh nggak dapet bantuin? tuh Di mana? dipilih gitu loh. Cuman nggak tahu, pokoknya nggak kepikiran deh sama aku, pokoknya udah dapet tuh dipanggil guru BK kan. Mau lanjutin apa enggak? Baru baru ditanyain nih mau diurusin apa enggak gitu, mau dibantuin apa enggak bu, tidak. Kenapa? Beneran itu harus kayak pengen kuliah tapi kayak kasihan emak gue gitu, jadi udah kerja dulu Kenapa aja, ayo kerja kasihan? dulu, semangat Kasihan, semangat kerja dulu. kasihan kenapa? Aku kan nggak tahu. Iya karena kan aku kan cuma sama ibuku doang kan, jadi ibuku yang apa sih yang full full ngebiayain itu kan ibuku sendiri gitu loh. Jadi ini walaupun dapat SNM, walaupun amin misalnya pada saat itu aku masih SNM, seringan-ringannya biaya kuliah tuh pasti tetap ada yang lain-lainnya gitu, dan belum tentu pada saat kondisi itu kita lagi ada duit gitu kan, dan nggak kepikiran juga tuh kuliah sambil kerja gitu nanti gitu, apalagi jadi kasarnya jadi mahasiswa yang emang full timer gitu loh, kayak aduh nggak kepikiran gitu loh, jadinya ya ngambil jalan singkat aja dulu, yaudah cabut kerja dulu aja gitu loh, sekarang nyambil gitu loh. Kalau misalnya aku kerja tuh aku kan bisa bantuin kakek nenekku kan, aku bisa bantuin mereka, atau enggak aku jajanin keponakan-keponakanku, itu kan kayaknya lebih seru gitu, atau enggak dengan pemikiran aku yang bilang gini, sok-sokan ke diri sendiri, gue bilang gini, enggak Nan, kalau misalnya kamu kerja kamu tahu lapangan, jadi kamu tahu nanti kalau kuliah mau ngambil apa gitu, penguat diri sendiri aja gitu, sok tahu nih Tapi gitu. lubuk lubuk hati yang terdalam Kinan tuh pengen apa sebenarnya? Kuliah lah pasti, Eh, aku pengen banget kuliah tuh hukum, hmm. kalau enggak eh ini sih public speaking sih. Public speaking kayaknya oke deh kamu PR. Iya pengen pengen banget, sampai pernah sih kayak sedih gitu, ada satu temen tahu banget ya waktu SMA-nya gimana, dari SMP aku tahu banget dia gimana. Terus tiba-tiba dia masuk salah satu universitas swasta tapi favorit, yang mahal juga, masuk hukum itu rasanya ya namanya nangis kak, nyamberan jujur nanti nangis, kayak gak mungkin ya yang bisa masuk sana gitu, terusnya gue gitu. Terus tapi sempet juga acara gini. Jadi waktu itu pas aku awal kali kerja, tuh pas waktu bulan puasa gitu loh, tahun 2019 tuh aku lagi awal puasa. Nah enak tuh kan kalau teman-teman tuh kan lagi masa-masa baru beres sekolah gitu kan, belum masuk kuliah gitu, acara tuh kan tiap hari, ngabuburit bareng gitu-gitu kan, bukber gitu. Kayak aku di belakang lagi kerja gitu, kayak sambil nyiapin piring gitu, aku lagi bersih-bersih buat buka warung gitu kan, kayak mau kayak mereka tapi aku kerja gitu. Itu juga pernah ngerasain banget, sedih-sedih nggak jelas gitu deh. Tapi punya pride tersendiri lah ya kan. Kan Ya orang sih, orang ada kan beberapa beda-beda lah beberapa pasti pride-nya. jalurnya. Terus mama gimana, ibu gimana, dukung dong apa gimana? Ya ibu sih sebenarnya apapun aku pilih sih pasti didukung sih sebenarnya, Hmm. dan apalagi ibu yang ngebantuin ngejalurin, maksudnya kayak
nih ada kerjaan ini dari temen ibu gitu. Jadi ibu pun bisa bisa mentorin aku langsung gitu loh. Jadi aku nggak dilepas langsung kayak ya udah sok sana gitu, enggak gitu. Jadi ibu pasti tahu kerjaan aku di mana. Bahkan sampai kemarin terakhir pun tiga-tiganya nih semuanya tuh linknya dari ibu gitu, walaupun ya satu sisi privilege juga, satu sisi Iya, juga nggak enak karena kalau aku jelek, kalau aku apa, ibu tahu gitu. Jadinya iya, iya, iya. agak-agak beban, Agak ya gimana nikmat gitu juga ya. sih. Iya, ya itu males banget, apalagi pernah ya Kak, aku kan kerja tuh, nah tempat kerja aku tuh pulangnya jam 8, nah dia kan mulai jam 5. Nah gitu kelewat, itu ya Kak, yang namanya tiap hari dia temenin aku kerja, tuh beneran dia datang ke kantor aku, dia nemenin aku kerja, karena emang sesantai itu jadi CSO tuh, parah, anak mami banget. Tapi kamu kebayang jadi PR kan udah ada nih ya, kayak ininya apa sih ya? Kayaknya bumbu-bumbu PR kamu udah ada. Kalau hukum kamu dari kebayangnya apa Kinan? Soalnya tuh dari pas waktu aku SMP, SMP tuh nggak cuman berdasarkan aku suka PPKN aja. Aku Oh, suka PPKN, terus aku tuh lebih gampang ngafal hafalan kayak gitu daripada ngitung. Jadi aku tuh gampang banget hafal undang-undang gitu-gitu tuh aku gampang banget gitu. Itu terus gitu aku juga suka debat sama orang tuh, aku suka debat gitu. Aku suka tipe orang yang kalau debat tuh nggak tahu, pokoknya ini gue punya buktinya A sampai Z, ini udah ada, ini kayak kasar, ini dalilnya gitu. Nah dari hmm. situ aja sih sebenarnya suka sama. Terus menurutku kalau misalnya kenapa menghukum, karena itu sehari-hari, basic sehari-hari gitu loh, kayak do and don'ts-nya hidup kita di negara Wow, itu menarik, gitu loh, sebenarnya menarik. balik lagi ke hukum Do's and don'ts, ya. Menarik, gitu. menarik, menarik. Do's and don'ts yang bernegara ya. Tapi kan itu secara hukum. Tapi kalau Ya secara pribadi, do's and don'ts-nya kamu belajar dari mana? belajar dari pengalaman dan cerita Yo, hidup. Basic sekali, apa tuh? jawaban Eh, yang cerita tidak dong. diinginkan. Cerita dong, cerita dong. Ya, tapi bener loh. Kamu Ya berarti kan umurnya kalau berapa? 20. 20 tahun ini baru mau 20, Tapi tapi kamu belum bisa injek. ngomong, tapi kamu berpikir tentang do's and don'ts bernegara, terus punya do's and don'ts-nya untuk kehidupan, berarti kamu termasuk cepet dong pemikirannya, mateng lah, Kinan. Karena kan basic sih sebenarnya, karena kalau aku dari kecil tuh udah kayak ibuku tuh anaknya tegas gitu loh, dan aku tuh tinggal di keluarga yang cukup tegas gitu loh. Jadi udah ada peraturannya dari kecil. Kalau nggak boleh ini lo harus gini-gini tuh, itu tuh udah ada dari aku kecil. Dan itu cukup strict banget lah gitu, apalagi ibuku gitu. Ibuku tuh tipe yang sampai kasarnya gini lah, aku tuh dari kecil, dari aku SD tuh udah dibiasain kayak nih ya udah nih ibu kerja, kamu harus sekolah yang benar, ibu yang benar, kalau kamu sekolah nggak benar ya udah tukeran aja, kamu yang kerja, ibu yang sekolah. Terus nih ibu kasih uang misalnya let's say 150.000, harus cukup seminggu, nggak mau tahu. Ya udah dari situ kayak aku belajar bahwa oh ya gue harus punya tanggung jawab, bahwa gue sekolah harus benar, gue harus dapat nilai bagus, gue harus catatan gue di sekolah harus bagus gitu. Dan oh berarti gue harus ngatur uang gini gini gini, kalau misalnya gue nggak bener nih jajan sekian, oh ya udah gitu, berarti gue nggak jajan gitu. Dan itu kebawa terus sampai aku gede, itu tuh selalu seperti itu. Dan akhirnya pun, dan ibuku tuh bukan tipe orang yang bu aku mau cerita aku galau gini gini gitu, nggak, dia tuh nggak kayak gitu tipe orang. Jadi yang ya udah namanya juga hidup harus kayak gitu, ya udah gitu. Jadi karena akunya akhirnya apa-apa sendiri terus jadinya, dan ibuku tipe orang ya udah kalau kayak gini berarti lo kayak gini gitu, kalau milih A lo dapet B gitu, ya udah gitu. Jadi dari kecil udah digituin, jadinya sampai gede tuh mau apa-apa sendiri kan, ini mikir ulang ya, karena ini kalau gue apa-apa gue yang nanggung sendiri gitu loh, dan dampaknya ternyata ke keluarga gue seperti ini gitu. Jadi ya udah sih basic dari situ aja, kenapa akhirnya do endorse-nya cukup banyak, dan jadi anaknya tuh keras kepala gitu-gitu tuh karena aduh berat banget gitu. Misalnya gue tahu banget kalau gue ngelakuin A tuh pasti jangankan ke orang lain atau efeknya gede, efek dimarahin aja aku udah males gitu, kayak ih kalau aku salah, kalau aku jelek aku nyampe rumah dimarahin gitu. Padahal kalau dimarahin pun bawa kayak tuh kan kamu mah gini-gini gitu sih, udah sudah dia diem aja gitu.
atau enggak kalau pulang ke rumah, saya pulang ke rumah telat gitu sama papa tuh nggak dimarahin, tapi dia udah diemin. Tapi kan kalau cuy, kalau kita datang ke restoran terus didiemin, Iya. cuman basicnya itu doang. Ketika tahu aku nanti dapat konsekuensinya seperti apa, jadinya males dan yaudah deh ngalah aja deh gitu, yaudah gue ngelakuin itu deh gitu. Hmm. Sebenarnya paksaan paksaan kondisi aja. Papa, Kan kita belajar manggil papa kalau apa bapak? terpaksa. Iya betul. Kamu manggil papa Papa, apa bapak? papa, Papa papa, juga. papa mama tuh kakek nenekku. Oh gitu. Papa kandungnya? Mm-mm. Papa papa mama kamu? Kita divorce sih, divorce dari aku kecil banget. Jadi I have never met him before. Oh iya. Sama mama? Mm-mm. Sama mama aja jadinya. Aku sama mama masih suka bareng sih sampai sekarang. Cuman kan kita nggak kos tuh karena dia kerja di daerah Pasteran sana, jadi kita nggak kos daerah sana. Kalau rumah kakek nenek kan di Kabaluyaan, jadi jauh gitu loh. Kalau misalnya dia pergi kerja dari sini, di ngekos di sana, dan aku pun suka ke sana. Sering banget malah kayak tempat pelarian aku tuh ke kosan. Jadi kamu sehari-hari sama nenek sama kakek Mm-mm, dari kecil? gitu. Karena kan waktu itu, iya, iya dari kecil. Jadi aku kepegang banget sama kakek nenek aku. Wah, lengket sampai orang bilang, ini mah anak kakek nenek, anak paling kecil gitu. Tapi berarti kamu nggak Aku ada bisa adik? nggak bisa tidur Kak kalau misalnya sama ini. Nggak ada. Aku tuh kebetulan anak satu-satunya gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi Itu pak, kebayang lah, kalau anak papa nggak, satu-satunya papa, cewek. iya benar banget. Jadi papa nggak pernah ketemu papa, tapi Nggak, mama nikah lagi gak? no. Nope. Dan itu juga, dia juga orangnya keras dan banyak perhitungan pemikiran gitu loh. Jadinya nurun sama aku kalau papa tuh. Iya pasti. Dia 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 tuh banyak banyak pertimbangannya gitu, banyak pilihannya, banyak do and don'ts-nya juga. Jadinya cukup nurun sama aku. Hmm. Kamu dengan pengalaman kayak gitu jadi punya ini nggak sih, Kinan? Jadi punya em, apa ya? Gambaran tentang laki-laki gitu. Maksudnya jadi ada cerita sendiri nggak sih? Maksudnya ada efeknya nggak sih ke kamu soal laki-laki gitu-gitu? Kalau kayak gitu tuh. Kalau ini sih sebenarnya dulu sih enggak, kalau dulu sih enggak, cuman kalau misalnya pas ada beberapa tragedi pas waktu SMA yang akhirnya baru ngerti dan baru menyerap, oh ini tuh ternyata 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 terlalu banyak ternyata lah gitu. Jadi trust issue sih sebenarnya, lebih ke trust issue. Jadi aku lebih mikir nyampe sampai sekarang aku punya pedoman gini, kayak ya udah mau ngapain lagi gitu, tuh aku udah bisa kerja nih gitu. Ketika aku kerja aku bisa ngasilin duit, terus aku bisa ngambil studi yang aku mau, ya udah aku nggak perlu lagi eh figur itu gitu. Jadi ya udah aja gitu. Jadinya aku tuh nyampe bilang gini, bu, ibu tuh bisa sendiri loh sampai aku segede gini gitu. Jadi ibu nggak perlu lagi orang kayak dia, ya udah aja gitu. Nyampe kayak gitu. Jeleknya aku tuh kayak gitu nyampe sampai sekarang. Kalau misalnya ada yang cowok deketin juga, ya aku jadinya nggak pernah yang terlalu gimana juga, karena enggak, gue tahu kalau bakal ngecewain gue, namanya juga manusia pasti kecewa gitu loh. Jadi udah aja gue mendingan pegang sama diri gue sendiri aja, kayak sosok yang gue idam-idamkan nih aja kagak ada gitu. Jadi ya udah juga sendiri aja gitu. Itu jelek banget sampai sekarang jujur. Jadi ada kayak gitunya ya? Iya sih ada pengaruhnya ya. Ada banget pasti sih kak sebenarnya, karena apa ya, maksudnya itu tuh, apalagi sebenarnya gini, sebenarnya semua orang pasti kan punya satu pegangan, dan ketika pegangan itu nggak ada, at least dia ngelakuin salah yang at least dia ngelakuin salah aja itu tuh bakal jadi berbekas gitu loh di kita gitu. Apalagi nih orang tuh emang nggak pernah aku lihat dan dia tidak pernah muncul, baik physically atau mentally atau material tuh nggak pernah ada. Jadinya pas dia ngelakuin salah dan dia sok-sokan tuh kayak rasanya dia apaan nih orang gitu loh. Gitu jadinya itu tuh ngaruh ngaruh banget sih menurutku. Apalagi nih kalau misalnya dia bikin salah, kitanya lagi nggak baik-baik aja, jadi double double kan. Jadi terus gimana dong cari pasangannya? Ya.
gak nyari, karena pasti ada aja kan. Terus kayak kalau aku pribadi mikir tuh pasti bilang gini, ya kalau misalnya emang udah jalannya sama dia, pasti trust isunya aku juga nanti pasti bakal berkurang sendiri. Yang pasti aja nanti aku bakal percaya sama dia gitu. Tapi kamu nggak Sesimpel pernah itu nyoba, gitu loh. kamu nggak pernah mau coba. Uh, jangan salah. Jangan salah, segala Kamu dicoba. kamu cantik lagi. Laki-laki tipe mana yang nggak aku coba? Kamu cantik pasti banyak Ya, dapetin deh karena sebenarnya. gini sih sebenarnya. Kalau kalau cowok tuh aku nggak takut sih kak sebenarnya, karena Tapi actually gini-gini, sebenarnya sorry. jujurly Tanya tunggu sebentar ya. Nih ya. Tapi cowok biasanya jadi minder sama cewek kayak gini. apa? Cowok biasanya jadi minder sama cewek kayak kamu. Iya biasanya. Tapi kalau misalnya jujurly nih ya, aku tuh tipe tipe cewek, sejujurnya aku adalah tipe cewek player mampus. Player mampus, nggak pernah tuh aku cukup sama satu cowok tuh nggak pernah banget tuh. Di handphone aku tuh pasti tuh ada minimal 5 sampai 7 cowok tuh, itu pasti kan. Aku adalah pemegang pemegang kata-kata jalanin dulu aja, dan itu aku sampai sekarang tuh jalanin aja gitu. Bagus sih. Terus dari Dari yang percobaan-percobaan tipe itu nyampe ada yang bukan tipe, nah ada. dari percobaan-percobaan itu ada yang kayaknya yang ini bisa deh gitu, ada nggak? Pasti ada sih, pasti ada aja, ada berapa ya, ada dua lah dari selama ini. Kan alhamdulillahnya, bersyukurnya aku tuh legal tuh alhamdulillah dari SD sih kebetulan. Aduh, aku nggak bisa ini. Aku harus berguru deh. Aku nggak bisa soal kayak gitu. Harus nanti berguru deh ini nanti ini kayak. ya gabung ya sama, Ya nanti kayaknya aku harus buat gabung. kelas Terus percintaan, nanti aku buka, nggak apa-apa. aku harus Webinar nanti aku. bener kira sumpah aku orangnya nggak bisa banget sih. Kayak misalnya kalau ada yang deketin terus menurut aku kayak basi gitu, tuh biasanya nggak aku balas-balas lagi. Kayak Ya, ya. nggak bisa gitu loh. Padahal pengen jadi pernah satu hari kayak ada yang ngedeketin berapa 2-3 orang gitu, terus aku balas-balasin semuanya. Terus lama-lama aku mikir kayak anjir ngapain sih nih gitu, maksudnya ngapain Ya, itu ya. nggak ada jelas semua gitu. Akhirnya aku giniin aja, oke, yang movement duluan yang gue pilih. Akhirnya ada yang move on, Iya, iya. akhirnya gue pilih. Iya, tapi emang, tidak tapi tapi emang juga tidak bagus work sih. juga sih, nggak berjalan dengan baik juga sih. Ya, karena itu dasarnya gambling. Kalau misalnya kita gambling itu kan pasti, yang namanya juga gambling cuy, pasti nanti ada aja yang missnya gitu loh. Itu tuh pasti aja. Kayak lagi main kartu, mohon maaf, yuk yang move on yang gue ambil, ayo. Cepet-cepet. Lagi main kartu aja. Iya bener 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 bener. Atau enggak lagi dealing harga gitu loh kasarnya. Yang paling mana yang gue tarik, ayo, ayo, ya udah, ya udah. Kan kakak bisa begitu, Bun. Hmm. Gimana dong pengalamannya, Aduh. coba ajarin. Ya apa yang mau diajarkan dari mana sama kakak? Enggak, kok bisa chattingan sama 7 laki-laki tuh, kok bisa gitu loh. Aku nggak bisa sih. Karena Tapi dasarnya aku nggak pernah cukup satu. Jadi sebenarnya ternyata kalau yang aku lihat dari teman-teman aku gitu ya. Nah kebetulan banget circle aku ini tuh circleku di mana-mana gitu maksudnya ya. Emang gak banyak sih, cuman ya ada lah gitu, punya lah circle tuh, aku punya gitu ya. Nah dari mereka ini tuh yang yang aneh-aneh tuh cuma aku doang, yang kerjaannya punya cowok hari ini dijemput sama A, besok sama B, besok sama C, itu cuma aku doang ternyata. Jadi kan aku bisa ngeliat dari mereka, misalnya aku bisa nanya sama mereka point of view mereka seperti apa gitu. Ternyata yang memang balik lagi ke pribadinya yang bisa nggak sih dia ngobrol sama banyak orang. Maksudnya beda kan, misalnya kita ngobrol kayak gini dan kita jadinya oh ini mau pendekatan nih gitu. Nah kalau aku memang basicnya emang ini sih, emang kuncinya adalah friendly. Kode buaya banget nggak tuh? tapi gini ya, akhirnya
aku kadang-kadang aku udah berapa kali ditegur sama teman-teman aku gara-gara aku terlalu friendly sama laki-laki, sama orang. Jadi aku kalau ketemu orang, aku bisa ketemu orang baru lah misalnya kayak gitu. Kalau ada satu sisi yang diri aku yang bisa gitu, yang kayak oh iya apa kabar, oh di mana tinggalnya gitu, kayak dia apa sih ya, ramah tamah friendly aja. Mbak baliknya bagus. Tapi ketika itu aku, tapi itu tuh kayak ya itu gua aja sih gitu, ketika gua lagi mau kayak gitu ya gua akan kayak gitu gitu. Tapi ada satu sisi yang ketika aku mengeluarkan sisi satu ini yang sangat friendly ini, jadi orang-orang di sekitar aku tuh jadi salah paham, jadi kayak ih suka nih cewek sama gue, ih suka sih, sampai akhirnya teman aku yang teman akunya sampai lu tuh jangan kayak gitu, lu tuh nggak boleh kayak gitu loh. Kan maksudnya gue kan ya aku menjadi aku gitu. Kalau misalnya dia mengambil ya gue ya aku sebagai ya aku lagi friendly aja, tapi kalau misalnya dia ngambil untuk mau step ahead, mau tahu lebih jauh dari aku, ya tunggu dulu bentar, lo mau ngapain gitu loh. Tapi kan kadang-kadang cowok jadi kayak yang ih dia suka sama gue, dia suka sama gue, dan itu aku sering banget ditegur kayak gitu. Jadi tapi ada satu sisi juga ya, kalau misalnya aku lagi nggak mau basa-basi atau kayak aku nggak mau, lagi nggak mau ngomong, ya aku cuma iya iya, oh di sini di sini, ya nggak sih, kamu sering nggak digituin? Iya, ya. Aku juga. Nah, aku tuh tipe yang gitu loh, Kak. Sebenarnya totally aku orang kayak gitu. Malah kalau aku tuh karena aku tahu aku seperti itu dan banyak banget orang yang nyangka itu gitu loh. Maksudnya aku bisa lihat ke Itu orangnya kamu tuh mikir itu manfaatin gitu. yang kayak gitu-gitu? Ya udah kayak udah aja, kalau nggak nih jeleknya aku tuh sekalian gini, apa sih misalnya lagi ngobrol itu tuh udah tahu nih udah kelihatan nih dia kayaknya suka sama gue nih gitu. Apa sih sayang nggak kayak gitu, gitu kan orang gini makin gitu kan, terus kayak aku sengaja aja ya biar udah amat aku udah amat gitu. Oke, jadi kamu lebih memanfaatkan momen-momen kayak gitu ya, dapat satu Ya gitu ya. kayak udah aja gitu. Nah nanti kan kalau kita udah chatan tuh pasti nanti aku bilang karena aku tuh kalau di posisi sekarang aku udah tahu kayak dari cara dia ngobrol, dari cara gimana kita ngobrol, dari apa yang dia bilang sama aku, dari dia lihat aku aja tuh aku udah bisa tahu, oh ini maksudnya ke sini, sini maunya gini, sini maunya gini, sini maunya, udah aku tuh udah kayak saking ku hatam gitu loh, kayak udah hatam banget. Jadinya oh udah tahu nih gitu, karena aku udah tahu jadi aku juga aku udah tahu, oh kalau misalnya aku bilang lagi kayak gini ntar dia suka deh sama aku gitu. Atau enggak, oh kalau aku bilang gini ntar dia okein gitu, karena aku udah tahu jadinya memanfaatin. Tapi intinya aku bilang gitu kalau misalnya dia udah ah ini udah kelihatan nih kayaknya dia mau deketin gue terus dia mau serius sama aku pasti bilang, aku pasti sebelum aku udah ngasih pendahuluan sama dia kayak tegas nih, lo kalau mau sama gue ini mah anggap aja aku GR gitu, aku udah bagian anggap aja aku GR, kalau kamu sama aku gak naketin aku tuh, kalau kamu dekat sama aku jadi diriku sendiri tuh banyak yang ngedeketin, kamu harus kuatakan hal itu. Aku kerja di sini ketemu banyak orang dan mungkin aja orang banyak suka sama aku orangnya emang kayak gini, aku orangnya yang friendly sama semua orang. Jadi pas orang mau deketin aku atau dia udah kayaknya aku tahu nih dia mau deketin aku, udah aku langsung kasih semuanya tok A sampai Z-nya biar dia tahu nih, kasarnya di awal aku sudah ngasih perjanjian di awal gitu. So dari sini sebelum kamu terlalu jauh, kamu ini setuju nggak sama ini gitu. Aku pasti bilang kayak gitu dua sama mereka karena aku udah tahu Kak, jadinya udah hatam gitu, cowok baik cowok enggak gitu, aku udah jadi udah tahu tuh. Tapi pas kamu ngomong kayak gitu, ada yang iyain nggak? Oke, ya udah nggak apa-apa gitu. Ada, dan itu tuh kagetnya tuh ada. Kalau misalnya kaget kalau aku nih, justru momen paling bangsulnya tuh ketika mereka ngeiyain, padahal aku pengen mereka nggak iya gitu kan sebenarnya, tidak gitu, aku tidak mau gitu sebenarnya, Terus kalau udah iya tapi gimana? mereka iya. Gue bikin apa ya, gue bikin kelakuan apa ya nih ya biar dia kagak gitu. Kalau nggak ya udah sok, udah, karena aku tahu pasti nanti ujung-ujungnya mereka belum tentu mereka kuat gitu loh, pasti mereka belum tentu kuat gitu loh. Karena jujur Kak, pas waktu apalagi aku kerja di CSO gitu ya, aku ketemu banyak banget sama orang dan itu tuh sering banget Kak, kayak ada yang tiba-tiba datang bawa kopi doang gitu kan, janji jiwa gitu, kalau nggak bawa rujak bawa apa gitu. Dan aku tuh tipe orang yang kalau misalnya kita pacaran gitu atau enggak kita sudah dekat dengan kemarin-kemarin kan, aku nggak mau, nggak ya kira jadian sama aku nggak mau.
nggak mau ngapain gitu, aku masih punya trust issue loh gitu, ngapain aku jadian sama kamu ketika aku nggak percaya sama kamu gitu. Tambah lagi aku bukan orang yang dia boleh tukeran IG aku. Kan maksudnya kalau di umuran aku mah pasti lah umur aku tuh banyak banget yang tukeran IG gitu, kalau nggak tukeran Dan jujur, handphone, ih kamu mau nggak tukeran handphone sama aku gitu, kan pasti ada aja gitu, apalagi di umuran aku gitu ya kan. ya ya oke. Ya aku bilang sama dari awal kalau aku nggak mau kayak gitu loh. Aku bakalan bilang sama kamu kalau ada deketin aku atau apa tuh aku pasti bilang. Terus akhirnya aku bilang lah sayang sama mereka. Ini loh, sini lah. Terus mereka pasti mereka bilang gini, capek ya kalau sama kamu, kamunya nggak salah, tapi orang lain menyanyi deketin sama kamu. Ya kan aku udah bilang dari awal kalau kamu mau sama aku itu tuh bakalan capek banget. Kata walaupun aku nggak respon mereka, kamu pasti capek. Se kasar gini, sekuat apapun kita nih ya, kalau misalnya aku suka sama si A, tapi kalau misalnya banyak orang yang suka sama si A, even si A nggak ngeladen, tetap aja capek hati gitu kan, dan mereka tuh pasti bakalan seperti itu gitu. Kalau misalnya aku pribadi mah ya I will do the best gitu, maksudnya ya best version of me aja gitu. Tapi biasanya sih kalau yang pada mundur akhirnya kayak udah mundur tuh biasanya ya karena itu, karena banyak yang dia tahu kalau aku banyak fansnya, jadi dia mendingan udah deh gue nggak kuat nih sama dia gitu. Padahal aku orangnya tersantai, mau ngapain ya bodo amat gitu. Aku saya punya punya pemikiran, ya aku punya dunia aku, kamu punya duniamu gitu, ya bodo amat. Tapi dia aja yang insecure sendiri. Hmm. Kita kan nggak bisa mengontrol keinsecureannya orang kan. Lo aja ya, Ya, lo gimana aku membuat bilang diri lo aja. supaya nggak insecure gitu kan. Betul, karena aku bilang sih sebenarnya sama mereka, aku aku buat nyampe di titik ini sekarang untuk aku bisa kerja di sini dan aku berani ngomong sama orang tuh melalui fase yang panjang dan itu berat banget. Aku udah pernah nangis-nangis untuk bisa aku berani ngobrol sama orang yang akhirnya aku di titik ini tuh itu udah berat banget, dan lo harusnya bersyukur dapetin gue di gue yang sekarang gitu loh. Dan kalau misalnya lo insecure, itu mah urusan lo dan diri lo sendiri gitu. Toh jujur li aku udah bilang sama kamu, dan kalau kamu nggak percaya dan lo nggak bisa, ya udah gitu, ngapain gitu. Dan aku juga tipe orang yang kalau misalnya sama orang terus dia bilang kita udahan ya, ya udah aku tuh nggak bakalan nanya kenapa, apa salah aku, kenapa kamu nggak, kayak ya udah aja gitu, ya bodo amat gitu lah. Walaupun aku mau mendingan aku wondering sendiri di kepala daripada aku tahu alasannya. Nggak tahu kenapa aku tuh paling nggak mau tahu alasannya kenapa gitu, kayak ya sudahlah gitu ya, dan introspeksi diri aja udah gitu pasti kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau kayak gitu nanti mereka kesel sama aku misalnya kenapa aku nggak nahan. Terus aku bilang kan kamu tahu aku orangnya gini 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 gini, aku nggak bakal nahan kamu. Aku aku punya prinsip kalau misalnya kamu udah bilang udahan sama aku berarti kamu sudah siap akan hal itu, dan itu berarti lo udah nggak mau sama gue, dan gue ngapain nahan orang yang nggak mau sama gue ya, jadi ya udah. Aku tuh pasti bilang gitu sama mereka. Ketika itu mereka misalnya let's say 2-3 hari dari situ pasti mereka ngontakin lagi aku, nyampe nelfonin aku. Terus kayak ngapain mau balik lagi, jangan sama gue gitu. Terus aku bilang kayak gitu sih. Iya 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 iya. Ya ya ya. Aku mulai membaca bentuk orang Kinan setelah 2 tahun tidak setelah berapa tahun kita tidak kontakan? 2-3 tahun 2 tahun deh, kali Mbak. ya, 3 4 tahun ya. 3 4 tahun ini gila perubahannya banyak banget Kinan, hebat. Tapi yang deketin kamu Perubahannya cowok, karena lulus sekolah. tapi yang cowok-cowok deketin kamu ini rata-rata maunya umur berapa? Nah, itu yang unik Kak sebenarnya. Jujur, itu yang unik karena tak pernah ada yang seumuran dan nggak Bagus pernah dong, ada yang di bawah. bagus Dan dong, itu tuh pasti 4 tahun bagus dong. sampai paling jauh 7 tahun beda. Dari yang single sampai yang alhamdulillah duda punya anak dua tuh aku pernah Kak. Kok Itu kakak banget. bangga, Karena aku nggak bangga. cuma pas waktu Bagus. itu tuh pernah semua, jujur pernah sih, pasti ada yang kayak adik kelas gitu, tapi pas dianya udah nih aku udah bisa berarti suka sama aku, pas udahnya kayak aku yang iya apaan sih, ngobrol apaan sih, gede banget, udah deh bye lagi. Aku juga jago ghosting sih, syukurnya. Tapi pria idamannya jadinya apa dok? Kalau semuanya diembat.
nggak kepikiran. Sampai sekarang aku masih nggak tahu apa yang maksudnya akhirnya aku nggak tahu apa yang aku cari dari cowok tuh apa, karena kayak aku mikir aku masih bisa nge-achieve goals aku sendiri gitu loh Kak. Jadinya belum kepikiran oh tipe ideal aku tuh kayak gini gitu. Nggak ada. Kayak paling ya jawaban standar aku pengen coba aku kayak papa gitu, kayak kakekku gitu. Ya udah gitu aja. Walaupun kan sebenarnya kalau itu mustahil ya, maksudnya nggak mungkin ada kopiannya di dunia gitu, itu nggak mungkin ada kopiannya. Ya, nggak mungkin sama ya. Tapi mendekati bisa dong harusnya ya. Mendekati bisa 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 aja. Ini juga pengalaman juga sih, Kina. Setelah aku ngelewatin cowok-cowok, aku sebenarnya mantan nggak banyak. Cuma lumayan kalau misalnya pacaran, aku pasti lama-lama lah. Um, yang datang pergi, datang pergi. Rata-rata sih emang gak kuat sama aku karena ya udah lu, aku lebih kayak kalau misalnya nih WhatsApp-nya gini, lagi apa, tuh lagi di mana, gitu udah makan apa belum, itu biasanya langsung aku gak balas-balas lagi deh pokoknya kelihatan lah ya Kinan, kita Iya, iya, iya. kita kadang-kadang cewek tuh sok-sok bego aja kan. Terlalu standar ya. Kita cewek kadang-kadang suka sok-sok bego aja, jadi pas udah chat duluan terus yang udah mulai apa ya, udah mulai gak jelas basa-basi, biasanya aku udah cut aja, males gitu. Tapi setelah aku ngelewatin, iya, tapi nih kadang-kadang suka diomelin juga sih sama temen kayak, ya lu nggak bisa gitu, lu nggak boleh gitu, harusnya dia ajak foto aja dulu apa gimana. Nggak bisa, gue nggak bisa gitu. Nah itu tuh akhirnya setelah melewati perjalanan ini ya kayak kayaknya ini mungkin jadi apa ya, mungkin jadi eh, apa ya, pandangan lain dari Kinan ya. Aku bapak aku ada bapakku nih kayak nge-treat aku like a princess banget. Jadi dia bukan dengan kata-kata tapi lebih ke apa ya, hal-hal kecil kayak masuk mobil bukain pintu, terus aku misalnya di mobil masih pakai sepatu, bapakku tuh bisa turun terus ke pintu aku dibukain, atau enggak paling enggak dia nungguin sampai aku keluar, terus ngerangkul aku kita lagi jalan di mall berdua, terus uh, misalnya sepatu aku lagi kondangan, sepatu aku sekarang sakit, kakinya sakit kan sepatunya misalnya gitu, sepatunya dibawain. Pokoknya yang treatnya tuh kayak princess banget. Jadi kayak aku pagi-pagi nih misalnya zaman-zaman sekolah turun nih ke dapur, terus duduk doang nih diem bengong gitu kan. Uh, udah ya baru bangun tidur gitu, dia bapakku bikin teh, taruh teh, ambilin nasi di piring, ambilin lauknya, aku tinggal makan doang gitu sampai aku SMA. Itu kayak makanan aku, bekal sarapan sama bekal buat di sekolah itu dimasukin ke satu tas, dimasukin mobil. Aku masuk tuh cuma pakai kaos dalam, celana ketat, bawa seragam, lempar seragam sama tas, terus aku tidur. Nanti udah mau deket sekolah aku baru sarapan, baru ganti baju, yang bener-bener aduh dimanjain banget kayak gitu. Sampai aku mikir, udah mulai aku umur sekarang ya, aku tuh yang langsung mikir gini, gila ya, gue punya standar tinggi banget gitu. Aku jadi kayak aduh, gue punya standar tinggi banget, kayak Ya. aku bisa ngobrol sama bapak aku soal hidup, soal agama, soal hal-hal sensitif, soal apapun deh pokoknya, kecuali soal love life. Ketika udah umur sekarang, love life udah gak bisa diomongin lagi, karena kalau udah bicara sama bapak berarti sudah serius gitu. Udah banyak cerita yang tiba-tiba. Kayak gitu. Nah aku langsung mikir gini loh, kayak anjir, aku punya high standard banget Kinan, sehingga kayak anjir, bisa nggak ya nyampe di standar itu gitu loh. Ada nggak ya orang yang bisa punya standar gitu, paling dia tuh kalau nggak salah paling dia mendekati deh, bisa memperlakukan aku like princess, bukan manjain ya, tapi kayak nge-treat aja. Tapi ya lo
mau bangun ya lo bangun sendiri, istilahnya lo mau berjuang soal hidup ya lo mesti sendiri. Tapi kayak misalnya hal-hal yang kecil yang gentle itu jarang kan ditemuin. Aku tuh mikir kayak gitu. Iya banget sih. Kamu yang Tapi yang gini, paling kayak oke, paling enggak cowok ini harus punya satu ini, itu apa? dia harus mau usaha. Kerja Ketika keras. dia mau usaha tuh udah jadi kunci apa? Iya, usaha atas apapun sih, bukan hanya kerja. Karena gini, antara antara gini, bertanggung jawab aja dan dia mau usaha tuh, itu tuh dua dua hal yang tipis-tipis tapi beda juga gitu loh sebenarnya. Tapi ketika dia mau usaha mah apapun dia lakuin gitu loh. Sebenarnya kan kayak gitu gitu loh. Ketika dia mau usaha udah otomatis dia bertanggung jawab, tapi belum tentu yang bertanggung jawab gue bertanggung jawab udah yuk aku lo sama gue, tapi belum tentu dia mau menghidupin dan mau belajar untuk jadi seperti itu gitu. Kalau misalnya nih ya kayak aku mikir kemarin, aku tahun lalu aku dapet cowok yang dia kerja keras tapi dia cuek sama aku gitu, tapi dia cuek sama aku gitu loh, dia ABCDFG tapi ketika sama aku dia tanggung jawab sama atas aku gitu loh, tapi dia ya masih agak cuek gitu, tapi sama aku dituntut yuk kamu gini kamu gini kamu gini kamu berhenti ini kamu ini, dia mau gitu loh, dan itu udah nilai plus gitu buat aku, tapi kan sudah selesai. Nah pas kemarin banget aku dapet cowok yang ya kayak percaya nggak percaya, tapi tuh dia tuh kayak papanya Kabulan, dia tuh treat aku tuh like princess banget, polan gitu, mimpi dia datang aku sakit dia datang bawain ini bawain itu, bukan hanya materi kan akhirnya, tapi ketika dia mau oh ya sok tukeran sok ini gitu, itu tuh itu ada aja. Dan biasanya kalau cowok kayak gitu tuh gimana dia melakuin ke ibunya kan sebenarnya, Ya, tapi balik lagi itu tuh, tapi balik lagi dengan siapa dia akan berhadapan. Ternyata setelah aku selesai sama si cowok ini yang tetap princess, ternyata dia bangsat juga gitu loh kasarnya, sorry to say gitu loh, karena dia cabut bangsatnya ya apa? ya sudah gitu, dan gue tahu Bangsatnya alasannya cukup cukup juga gitu loh. selingkuh. Ya bisa dibilang selingkuh, selingkuh sama sahabatnya, jadi hati-hati teman-teman, perhatian hati-hati. Tapi ternyata pas tahun ini itu si cowok yang 2019 2020 tuh balik lagi sama aku, dia dia forgive sama aku, misalnya dia minta maaf atas apapun gitu loh, dan dia cerita sama aku bahwa sebenarnya aku pas kemarin gak ada kamu aku jadi balik lagi A B C D F G loh gitu, hal-hal yang gak baik gitu loh. Dan akhirnya aku itu mikir sih kak, dan bahkan keluarganya pun gak nyampe kontak aku, dia jadi berubah dia jadi balik lagi kayak dulu kan. Sebenarnya siapapun tuh bisa jadi standar yang kita mau tuh sebenarnya bisa aja, dan cowok tuh bisa ngikutin kayak gitu sebenarnya bisa bisa aja, tapi dengan siapa dia berhadapan. Jadi kalau misalnya nih kayak aku pengen cowok yang kayak tadi, misalnya Kak Bulan pengen jadi Bulan pengen, caranya adalah ya kita yang harus bisa bikin dia untuk seperti itu gitu loh. Sebenarnya cowok manapun bisa loh kayak gitu, tergantung dia berhadapan sama siapa gitu loh, karena si cowok ini pun yang aku 2019 ini, dia tuh tipe orang yang bodoh amat, dia nggak bisa dibilangin, terus dia hard worker tapi masih nakal gitu, masih sibuk malah lirik gitu kan, tapi ketika dia sama aku dia bisa kak semanut itu sama aku, dia bisa dari yang kalau ngomong kayak nada tinggi tapi dia bisa jadi deep down kalau sekarang gitu ya, dia bisa yang oh enggak Kinan gini 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 gini, jadi orang yang apapun dia mutusin sendiri, ibaratnya sama keluarganya sendiri gitu, dia emang baik sama sama ibunya, tapi dia tidak, bukan orang yang aku yang jadinya menuntut dia, karena aku tuh tipe orang yang kalau kalau ada hubungan sama seorang tuh aku pasti dominan, aku pasti yang aku banyak ngatur, aku banyak dominan gitu loh, karena kayak aku mikir kayak kalau dia sama aku berarti aku harus ngasih pelajaran sama dia, kayak aku punya tanggung jawab, kayak aku ngerasa aku punya tanggung jawab bahwa aku harus ngebenerin dia, kalau dia salah dia harus dibenerin gitu loh,
Aku selalu merasa kayak gitu loh. Jadi aku berusaha banget ngebantu ke cowok, even kalau nanti dia nggak sama aku, tapi dia tahu pelajaran nge-treat cewek yang benar tuh seperti apa. Kalau hanya dia masih ada salah-salah, ya sok aku kasih tahu. Tau gak sih kalau cowok, kalau sama cewek tuh lo harus kayak gini. Jadi aku tuh nggak hanya nuntut dia untuk jadi apa yang aku mau gitu, tapi aku ngebantuin dia. Sok yang itu harus seperti ini gitu. Dan itu pun akhirnya gitu ya, kalau misalnya aku kayak aku nanya gitu sama temanku, kenapa sih kalau dia balik sama aku Wah, kenapa sih kalau dia balik sama aku, dan aku masih bilang dia ninggalin kamu, dia pasti lihat aku nggak punya pressure itu gitu loh. Kenapa aku nggak dituntut sama cewek ini gitu loh. Tuh gimana dia berhadapan tuh sebenarnya, dengan siapa dia berhadapan aja sih sebenarnya uh, gitu. aku sebelum enggak sebelum sih. Aku 2 tahun lalu pernah pacaran sama tanda kutip apa ya, sakit kali ya. Aku nggak tahu sih, aku nggak bisa bilang gini karena kan sebenarnya kayak gitu-gitu harus psikolog ya yang ini. Tapi jadi dia punya latar belakang yang nggak oke lah di keluarga gitu. Terus aku pernah di posisi itu di mana aku ngerasa aku harus benerin dia nih gitu. Dengan segala yang udah dia lewatin, um, yang apa ya, yang menurut aku hmm, ya nggak proper lah istilahnya, itu nggak proper yang dilewatin membentuk dia sekarang. Nah sekarang ini kok kayaknya ada sesuatu yang nggak selesai nih sama dia, sehingga aku di situ untuk kayak oke, gue di sini bantuin dia supaya dia bisa bangkit lagi, supaya dia bisa ini segala macam. Jadi aku waktu itu di situ mencoba untuk merubah dia, dan aku berusaha menjadi kayak savior gitu, berusaha untuk jadi penyelamat. Aku bertahan setahun karena dan selama 1 tahun itu mengubah kedua tahun hidup aku ke depan. Jadi setahun itu aku benar-benar nyiksa diri untuk, jadi aku menyalakan lilin, kayak aku jadi lilin gitu loh, aku jadi cahaya tapi aku hancur kayak gitu. Itu yang terjadi sama aku sih. Jadi setahun itu akhirnya ini aku cerita aja ya Kinan. Jadi eh, pokoknya aku nggak bisa cerita soal latar belakangnya, tapi dia lumayan ini deh, lumayan lumayan istilahnya apa ya, nggak kuat lah, nggak Kayak kuat something dianya. problem lah ya bun, Hah? ada masalah lah ya bun pokoknya. Ya gitu deh ya, ya ada masalah sampai dianya tuh nggak kuat. Nah dianya nggak kuat, sehingga dia kayak kayak apa ya, kayak menghancurkan diri sendiri. Terus aku datang untuk mau merubah dia gitu. Akhirnya yang terjadi adalah um, jadi aku kena pelecehan secara verbal dan fisik, dan aku kena sexual harassment. Akhirnya setelah 1 tahun, um, aku mutusin kayaknya ini nggak sehat deh. Sebelum aku putus ya berapa bulan gitu, aku udah kayak wah kayaknya nggak sehat nih, kayaknya gue kayak nyelamatin orang tapi gue sendiri tenggelam. Aku itu sempet yang namanya kalau berantem aku mukul-mukulin diri sendiri. Jadi berantemnya sama dia tapi aku mukul-mukulin diri sendiri kayak anjing gitu, kayak aku benci banget sama diri aku gitu. Terus udah akhirnya pas 1 tahun itu aku putus. Terus nah pelajaran 1 tahun itu kayak sangat mengubah kehidupan aku 2 tahun ke depan, 2 tahun ini gitu. Emang itu sangat, aku belajar kalau uh, yang pertama, aku nggak akan bisa sayang sama orang kalau aku nggak sayang sama diri aku. Iya.
Jadi waktu itu aku sayang sama dia, aku mau dia berubah, aku mau dia tuh jadi lebih baik, mau dia tuh lalala. Tapi aku sendiri tuh nggak sayang sama diri aku, jadi bullshit gitu. Aku di sini nggak nyalain dia ya, maksudnya ya pasti semua ada punya salah lah gitu, maksudnya udahlah gitu. Tapi yang aku ambil positifnya adalah ya udah kayaknya aku ambil positifnya, aku belajar kalau aku harus sayang sama diri aku dulu sebelum aku sayang sama orang lain. Terus um, jangan pernah apa ya menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Terus um, apa ya, jangan merendahkan value kamu. Kamu tuh udah punya nilai dalam hidup kamu kan, Kinan. Aku juga pasti punya nilai dalam hidup aku gitu. Jangan merendahkan, jangan turunin standar value kamu untuk ngebuat orang di sekitar kamu tuh stay sama kamu. Kayak, ya dia yang harus ikut kita. Gitu loh. Iya gak sih? Iya, Dia yang harus iya, ikut kita. itu setuju banget sih. Jujur banget, itu setuju banget. Karena kan dia nggak akan pernah tahu cuy, kita udah sejauh apa sampai detik ini tuh udah pernah sepusing apa. Itu juga sih aku yang sering bilang sama temen-temen aku kalau misalnya dia udah mulai patah hati gitu ya, atau nggak dia udah mulai diselingkuh, atau ini kali ya cowok dia sekali selingkuh tuh aku bisa marahnya, aku tuh tipe orang yang kalau misalnya temen aku sedih tuh aku bisa marah banget sama si orang yang nyebabin dia marah, karena aku nggak dapet perlindungan dari apa sih, circle utama aku, jadi aku berusaha jadi penolong untuk teman-temanku yang nggak dapet gitu. Jadi jangan sampai mereka rasain kalau kayak gitu. Aku sudah gitu mereka kayak ya apalagi nih teman-teman aku juga sering banget bilang kayak gini, Kinan tau gak sih, aku kan S1 nih, terus cowok yang deketin aku tuh dia D3, terus dia insecure sama aku tuh kan pengennya sekolah tinggi gini-gini, apakah aku salah gitu komennya cewek gini-gini, terus aku bilang ya enggak lah, berarti standar dianya aja yang begitu, yang jelek gitu loh kasarnya. Nggak bisa, apalagi yang namanya laki-laki, dia harus melihat kayak kalau misalnya dia pengen dapetin lu S1 gitu ya, berarti dia harus nyadar diri kalau misalnya dia nggak bisa jadi S2, ya minimal dia tahu worth it gitu loh. Itu Ya, kan udah jadi hal poin gitu loh, menurut aku gitu udah jadi poin. Aku juga percaya banget sih Kak, kalau misalnya itu, karena apalagi aku sendiri yang ngerasain, apalagi nih kayak pas ya tahun ini tuh bener-bener tahun kemarin tuh tahun yang bener-bener eh kayak naik turun banget buat aku, ya, ngajarin aku bener-bener banyak hal di apa sih kasarnya, kayak ditinggalin sama keluarga, salah satu keluarga misalnya kayak ditinggalin sama bapak sendiri gitu, terus orang yang aku percaya gitu loh, itu tuh dan kerjaan lagi naik turun gitu, sedangkan gue harus hidupin keluarga gue gitu kan, itu adalah sebuah hal yang rumit gitu, dan akhirnya ingat banget aku pernah pas foto ini, jadi aku tuh orang yang nggak bisa sendiri, itu ya kakak aku tuh kan dimanja dari kecil sama papa sama kakekku sendiri, aku tuh dimanja banget di keluarga, apa tuh tinggal kalau bangun tidur udah siap, tinggal tinggal makan tinggal pergi gitu kan. Akhirnya aku mikir kayak pas aku udah bisa segalanya sendiri gitu ya, aku bisa loh pulang pergi kerja sendiri aja, sampai akhirnya pulang ke rumah tengah malam tuh ternyata tuh aku tuh bisa gitu kan. Jadinya ya aku lebih lebih menghargain itu sih, lebih menghargain kayak ih aku hebat banget udah nyampe titik ini gitu loh. Anak umur 19 tahun tuh dia bisa nyampe titik ini tuh kayak lo hebat banget gitu kan. Ya udah di situ kayak justru itu juga yang bikin aku keras sama cowok-cowok yang ngedeketin aku selalu bilang sama mereka ya, sampai aku bilang gini, ya kalau misalnya lo mau sama gue ya lo kejar gue lah, udah gitu sampai situ aja gitu. Aku tuh tipe orang kalau sama cowok tuh friendly tapi ada juga angkuhnya. Kenapa aku selalu nyempetin angkuh sama orang,
kan dia harus tahu kalau misalnya apalagi dia laki-laki, dia tahu kalau dia harus berusaha, dan itu tuh aku bakal berlakuin dia itu tuh sampai kapanpun, sampai kalau kecuali kalau yang mungkin nanti ya kalau jadi sudah married baru aku bakal berubah gitu, bakal ada aku ubah gitu. Tapi ada beberapa hal yang gak aku ubah tuh karena biar dia juga belajar gitu loh. Aku nggak mau mengubah kamu, tapi aku pengen kamu belajar dari apa yang udah aku lakuin sama kamu tuh. Aku pengen kalau kamu belajar akan hal itu gitu loh. Hmm. Itu aja sih, karena bener lah, bener value kita tuh udah tidak bisa dibayar dengan apapun cuy sebenarnya gitu loh. Dari pertemanan aja aku bukan tipe orang yang ini ya, yang nongkrong, yang apa ya, yang rame-rame main rame-rame gitu, aku bukan sih. Jadi kayak lebih suka temen yang bisa diajak ngobrol lebih ya, 2-3 orang aja gitu, terus ngobrolannya agak lebih yang mikir gitu, nggak cuma yang hahaha doang gitu kan. Iya iya betul. Iya nggak sih? Terus kalau udah ketemu sama orang deh, udah ketemu sama laki-laki yang menurut kamu ini gimana gini-gini, ah nggak tahu deh, aku langsung kayak aduh, kayak terus kamu plannya mau apa, misalnya gitu, plan kamu mau apa? Iya iya. Eh, ya nggak tahu, nanti lihat ini aja, gitu kayak Iya iya iya. nggak bisa nggak sih, aku nggak bisa sih kayak gitu, belum kali ya, Sama. atau nggak bisa aku. Enggak, tapi itu bagus loh Kak sebenarnya, itu jujur li itu tuh bagus banget. Kenapa? Karena kita nggak mungkin wasting time gitu loh Kak, apalagi udah di umuran 20 kan, nggak mungkin wasting time gitu cuy. Kayak ngapain gue sama laki yang hidupnya belum jelas, 1 tahun ke depan dia nggak tahu mau ngapain mau apa gitu. Gue udah capek-capek kuliah bener gitu kan ya gitu, terus ntar Itu kan hidup berarti siapa bukan tahu sombong udah kan, penyakit urus ntar gue gitu. itu kan bukan sombong kan berarti kan. Enggak ya enggak lah, kan itu prinsip hidup orang beda-beda, nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Malah aku tuh sama loh Kak, aku tuh bukan tipe orang yang suka keluar sama teman-teman cekakak cekikik gitu tuh, aku tuh bukan tipe orang kayak gitu. Apalagi memang pertama mungkin dipaksa keadaan, aku nggak bisa kayak gitu gitu loh. Bersyukurnya aku dengan kondisi aku seperti ini, aku jadi belajar bahwa oh, banyak ya waktu yang bisa aku gunain untuk nyari duit, sekecil nyari duit aja, kayak sesimpel itu gitu. Kayak orang orang kan bisa bilang nyari duit mah gampang gitu. Tidak bung, mau Tidak. banjur lu pakai air, tidak mudah gitu. Tetap aja capek gitu. Yang haram Tapi aja dari situ sekarang juga susah kan, gimana yang belajar, halal. iya, yang haram aja usaha keringet dulu, apalagi yang halal, lu gile gitu kan. Pasti sih. Dan aku tuh tipe orang yang kalau misalnya nyari pasangan tuh, mungkin salah satu kriterianya adalah orang yang bisa diajak diskusi. Aku nggak suka kalau punya orang yang bisa bilang sabar aja ya. Nggak bisa, nggak bisa sabar, darah tinggi gue kebetulan. Nggak ada kata-kata sabar tuh, nggak ada. Darah tinggi gue, hey tolong anda gitu kan. Aku Aku setuju tuh sih. suka banget sama cowok yang bisa diskusi apapun, Ya. karena aku tipe orang gini, aku mau kok dengerin susahnya kamu, aku mau dengerin kerjaan ya kamu, aku mau dengerin gimana kamu, teman-teman kamu tuh aku mau gitu, ayo diskusiin bareng-bareng. Bahkan aku pernah sih di 2019 ini, 2000 ya 2000 sama cowok yang ini tuh, kita pernah mikirin apa itu tuh, mikirin itu loh, kita nyampe nyari tahu banget tuh nggak sih kak yang eh, 9 naga apa sih ya, itulah pokoknya orang-orang berpengaruh di Indonesia gitu, kita Hmm. nyampe diskusi kayak gitu. Kadang-kadang dari yang hidup beneran hidup sampai yang gak penting kita obrolin tuh, kadang-kadang jadi kita obrolan aja gitu akhirnya. Sampai yang aku tuh tipe orang yang kalau misalnya main, aku nggak penting gitu, misalnya harus kafe mana tuh enggak gitu. Ya udah aku nyampe ada tempat Indomie, ketau gak sih kayak di Setiabudi ujung ada tempat Indomie depan NHI, Warkop ya. pas topan Hmm, itu hmm, paling ujung hmm, hmm, ada hmm. tempat Indomie pas belokan tuh yang gede Ya kan, tahu. biasanya orang pada nongkrong situ kan. Hmm. Nah, aku bisa cuma ngobrol di situ doang, ya udah yuk kita ngobrolin apa, yuk terus ngomongin apa, ngobrolin hidup gitu kan, ngobrolin kerjaan gitu, atau sekedar lu cerita sama gue love life lu seperti apa gitu, ya ayo gitu. Nah aku tuh tipe orang kayak gitu, yang penting
itu cowok tuh menurutku ya yang bisa lanjut sama aku nyampe nyampe lama tuh adalah ketika kita bisa ngobrol. Gak bisa aku orang yang cuma Itu lagian gue. teh, Ya lagi itu apa aku udah banget. makan apa belum. Nah, dia pikir mak bapakku nggak nyiapin makan apa ya gitu. Nggak perlu anjir. Iya, iya, iya. Kalau mau ditanyanya gitu, kamu mau MCD mau Ricis gitu, kan ada jelas jawabannya, pilih dua kan ada jelas MCD, oke meluncur kan, itu lebih Iya, easy iya, gitu daripada iya, lu iya. makan apa belum. Iya, iya. Nggak Itu mungkin kita pertanyaan tuh nahan pasti ada lapar sehari. tujuan kan, yang pertanyaan pasti ada tujuan. Iya, iya, aduh aneh-aneh aja nih manusia. Dan aku juga, dan itu sih kan sebenarnya aku tipe orang yang kenapa selalu nanya di awal kamu mau jadi apa, mau apa, mau apa, mau apa tuh, karena menurutku aku udah nge-set goals gitu, kayak misalnya eh aku apalagi kan aku kayak gini nih, kondisi aku kayak gini gitu, jadi aku pasti udah tahu oh aku harus menabung, aku berarti harus biayain keluargaku, aku harus bisa jajanin keponakan-keponakanku, tahun depan nanti aku harus bisa, yang aku udah mikir oh berarti di tahun sekian aku harus bisa punya rumah gitu loh. Yang aku bilang aku tuh sering banget ngobrol sama si mantan aku ini, aku mau loh beb gitu, misalnya aku mau loh yang nanti sebelum kita nikah tuh aku pengen kita punya rumah dulu, nggak apa-apa yang penting kita punya rumah, terus nanti kalau aku punya uang lebih aku maunya aku punya kontrakan, buat apa itu, buat sehari harinya orang tua aku gitu. Nah aku tuh tipe orang yang suka kayak gitu kan. Nah ada beberapa orang yang dia nggak nyampe situ gitu, apaan sih nan mikirnya kejauhan, itu auto blacklist, aku bodo amat mau dia bilang aku kolot, aku udah blacklist bodo amat, nggak bisa, hidup gue cuma sekali, umur kagak ada yang tahu, di ngadi-ngadi hidupnya disangka hidup gue sulap apa, aneh-aneh itu orang-orang kadang-kadang Iya, iya, benar, benar, emang benar, nggak paham, benar, 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 benar. Gila ya. pengen Tapi, ditoyor kepala. tapi kamu berpikir kayak gini, kamu umur 20 tahun loh. Belum 20 lagi. Gila. Hebat dong berarti. Gimana nanti kamu 25, 27, makin susah kamu dapet jodoh loh. Nanti aku ini alhamdulillah ntar buka biro jodoh sama kelas, udah hidupnya ngabdi aja pada manusia. Soalnya susah dapet jodoh loh. Aku tuh kemarin Karena sempet, sangat aku, perfeksionis sekali. iya aku sempet kemarin sempet kerja di Bandung, terus adalah yang cowok-cowok yang, bulan pulangnya sama siapa? Dia anterin yuk. Terus aku bilang gini, nggak usah, aku bawa motor, jadi bisa sendiri. Oh, kamu tipe-tipe cewek mandiri ya, alpha alpha woman ya, kata gitu. Nanti susah loh dapet cowoknya. Hah? Terus kayak, ah, tapi kalau dipikir-pikir, iya juga sih. Terus aku kayak, aku ngomong nih sama, ngomong sama siapa sih, aku lupa. Aku pengen S2 dulu, aku pengen ngambil master, aku bilang gitu kan. Terus kayak gitu ada yang ngomong lagi nih, jangan Hmm. tinggi sekolahnya, nanti cowok-cowok pada minder loh. Terus kata nenek aku bilang gini, kalau misalnya udah S2, cari yang S3. Iya bener, 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 bener Kalau banget. kalau pada minder, cari yang S3. Kata, iya juga sih. Bener, bener kak, itu bener banget. Nah, apa yang kakak alami itu apa yang temen aku alamin. Kan dia kan abis ini dia abis S1 ini dia mau lanjut S2 karena kan emang disuruh juga sih sama orang tuanya. Dibilang kayak gitu, dan itu tuh banyak banget stereotip kayak gitu, orang-orang yang terkamu susah loh nyari pasangan gini gitu kayak gitu. Tapi aku juga mikir gini loh kak, kalau misalnya ada cowok yang benar gitu ya, apalagi cowok dalam arti gini, cowok benar tuh bukan berarti yang agamanya baik, maksudnya enggak gitu, tapi cowok benar tuh cowok yang emang benar-benar dia sudah tertata hidupnya gitu. Dia nggak mungkin mau cewek yang belah blog gitu, kayak iya iya aja gitu, yang cuma sekedar dia bisa masak aja, kan nggak mungkin kak gitu. Dan aku tahu banget kalau Tuhan tuh pasti adil, nggak mungkin, kan udah jelas gitu kan bahwa yang baik dapat yang baik gitu kan, dan itu juga aku megang itu sih kan sebenarnya. Jadi aku tuh banyak tutup telinga aja sebenarnya kalau kayak gitu gitu. Ya sekarang aja mungkin susah, tapi kan ya udah aja gitu, kayak sekarang doang yang susah belum tentu nanti gitu, kalau yang hari ini sedih pasti besok enggak. Nah sama aja kayak jodoh tuh pasti kayak gitu sih sebenarnya, Dan kayak kalau di, semakin tinggi kita tuh orang tuh kan makin wow gue ya, pengen deh kayak dia tuh pasti kak. kalau di timur tuh
masih ada gini juga pikiran kayak aku kemarin baru berapa bulan ini diomong gini, sebelum 30 harus nikah. Itu tuh masih ada tuh kayak gitu. Nggak sama orang tua aku sih, tapi maksud aku gini loh, pernikahan tuh bukan sesuatu menurut aku ya, ini sotoy aja, Iya, iya. bego lah, nggak apa aku bego, nggak apa aku bego. Anggaplah kita orang awam. Kita orang awam, kita ya um, menurut aku pernikahan tuh bukan sesuatu yang harus diheri gitu, harus diburu-buru Iya, gitu loh, maksudnya kayak itu tuh lo harus make sure lo tuh bakal sama dia kayak seumur hidup lo. Lo prinsip lo, misalnya lo punya prinsip nikah cuma satu kali, itu tuh bukan mainan coy, gitu maksudnya ya gak sih? betul. Ya, itu bukan sesuatu yang harus Iyalah, diburu-buru diketahui tuh. dia. Itu bukan Iya, karena betul, betul banget sih. umur udah segini apa segala macam, bukan soal itu. Masalahnya dia benar-benar orang yang lo, is he the one nggak? Iya nggak sih? Nggak tahu, ini bego aja, bego aja. Iyalah, iyalah, apalagi 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 bagi bagi cewek ya gitu loh maksudnya. Apalagi bagi cewek gitu loh. Apa yang aku lihat sekarang tuh, nyapa aku selalu nanya kalau sama siapapun yang mau nikah pasti aku nanya, "Kak, gimana Kakak tahu kalau he is the one?" Aku Hmm. selalu nanya kayak gitu. Gimana caranya? Sama aku selalu Apa sih mempertanyakan yang itu. di pikiran? Iya kan, kayak itu apa sih gitu, karena kalau cuma sekedar karena dia sayang sama aku, ya Hmm. orang tua gue juga sayang sama gue gitu loh, itu kan sayang gitu Tapi loh, atau enggak aku karena aku dia nanya sama bapak ngajarin aku ya. aku. Iya, ya, aku nanya sama bapak aku ya. Bapak aku jawab gini, bapak gimana sih bisa tahu kalau ibu itu ibu tuh orangnya? Bapak aku jawab gini, kalau sama ibu itu bukan cuma pakai hati, tapi udah pakai ini. Nah itu aku yang belum dapat maksudnya apa. Kalau ibu tuh bukan ini dong, bukan soal hati doang, tapi udah pakai ini. Aku nggak dapet tuh sampai sekarang Apa maksudnya apa. mungkin ya kak, maksudnya gini, mungkin ibu tuh tipe orang yang bukan hanya mengandalkan cinta, tapi dia tuh ya orang yang visioner kayak kita gitu loh kak, yang mikir gue kalau ke depan harus seperti apa. Jadi gini, laki-laki itu nih, banyak laki-laki yang minder akan hal ini. Laki-laki itu bakal minder sama cewek yang udah mikir ke depannya, dia mau apa, mau gimana, harus seperti apa yang harus dipersiapkan. Mungkin aja ibu ibu tuh kayak gitu orang. Jadi Mungkin. bapak tuh jadi tertantang gitu, karena basicnya seorang laki-laki itu adalah basic laki-laki itu dia tuh pengen dibutuhkan. Laki-laki itu suka ditantang, laki itu suka dibutuhkan, laki-laki itu suka banget kalau kita si cewek tuh kayak aku butuh kamu, aku maunya diantar sama kamu, itu tuh mereka tuh suka, mereka tuh pengen banget kita mintain tolong tuh, mereka tuh suka gitu loh. Tapi sisi juga mereka pengen tertantang gitu loh. Nah bisa aja ibunya Kak Bulan tuh tipe orang yang kayak gitu, maksudnya udah pikir PKK tuh dia sudah matang gitu, dia matang, dia tahu mau apa mau apa mau apa. Jadi mungkin aja ibu tuh dulu yang nggak nargetin sih, tapi ibu udah nyeritain bahwa saya maunya tuh seperti ini ya. Jadi kan bapak juga, oh gue nggak sia-sia nih kalau sama dia gitu, hidup gue juga pasti bakalan tenang. Kasarnya gue udah capek ngatur duit dan dia tahu cara cara gimana ngelola tuh duit nyampe gue bisa sejahtera dan dia bisa sejahtera gitu loh. bisa bisa Kan bisa kayak gitu gitu. make sense ya, make sense. Mungkin tapi mungkin Iya kan, belum ketemu aja kali ya orangnya yang tepat ya. iyalah, masih musim umuran segini mas slow aja bor, masih banyak yang harus Pasti di ini banyak. dan masih banyak banget, masih jangankan karir yang harus dicoba, mungkin aja aku selalu mikir masih banyak banget hal yang harus aku beresin dalam diri aku sendiri gitu loh. Masih banyak trauma-trauma aku yang belum aku beresin, masih banyak isu-isu aku yang belum aku beresin. Itu Trauma kan itu terbesar mungkin kamu apa aja. sih, Kinan, sebenarnya? Aku nggak bisa sendiri, aku nggak mau sendiri sebenarnya. Trauma aku tuh ditinggalin, Eh, udah itu doang. ditinggalin sama papa. Sama siapapun, aku nggak mau ditinggalin sama siapapun. Jadi udah jeleknya aku ketika aku nggak mau ditinggalin sama semua orang, aku ninggalin duluan. Itu jeleknya aku, jujur itu jeleknya aku. Dan aku juga udah tahu nih, oh, dan itu tapi itu sih yang bikin aku peka banget sama apapun. Jadinya aku udah tahu preventif, jadinya oh nih pasti dia mau ninggalin gue udah langsung ngomong
lo ada apa nih sama gue, oh, gue salah apa nih, nah, pasti aku udah bilang kayak gitu duluan. Sebenarnya takutnya cuma itu sih, aku takut ditinggalin. Aku bisa Pak kemana-mana sendiri, aku udah pernah coba, bisa kemana-mana sendiri, aku bisa pergi kerja subuh, jam 5 subuh ke kantor sendiri, itu aku bisa. Aku pulang jam 12 malam, pulang kerja gitu ke rumah sendiri, itu aku bisa gitu. Hal yang mungkin orang lain mikir ya kita juga bisa, tapi gak semua orang dia kuat akan hal itu gitu loh. Gak semua orang dia mampu akan semuanya sendiri gitu kan. Aku dari dulu pasti punya teman, aku ada temennya gitu loh. Jadi sebenarnya aku bisa semua sendiri tuh, aku bisa gitu, aku bisa ngeliat fotoku sendiri dan oh lo bisa sendiri kan, sebenarnya lo bisa mastiin gue sendiri, lo bisa kemana sendiri. Tapi di dalam hati aku tuh kayak aku nggak bisa kalau papa sendiri gitu, kayak kalau mau pergi sendiri tuh ih ngapain ya sendiri, ntar kalau di sana gue aneh nggak ya kalau gue sendiri gitu, kayak duduk di coffee shop terus sendiri gitu, aneh nggak ya gitu loh. Dan tetap aja kayak nih ya, perpisahan apapun yang udah aku siapin, kayak udah tahu kalau kita bakalan pisah, kayak aku udah bisa ngebayangin kalau kita bakalan pisah gitu, aku udah tahu, tinggal nunggu waktunya aja gitu. Aku udah tahu itu, tapi tetap aja itu bakalan jadi perpisahan apapun, even lo udah nyiapin tuh pasti tetap nyakitin lo gitu loh. Nah itu yang selalu aku takutin sama ini tuh, pasti selalu itu gitu loh. Tapi kayak aku tetap aja berlindung di kata-kata, atau nggak berlindung di nggak apa-apa aku bisa sendiri, ya udah. Aku tuh orangnya ya udahan, jadi apapun yang terjadi di hidup aku pasti ya udah sampai akhirnya aku nggak bisa nangis. Aku tuh baru bisa nangis di 2020 tuh, aku baru bisa nangis. Karena Dari aku kecil, dari aku SMP, dari aku SMP, karena ya gitu, karena aku dibiasain untuk menjadi wanita yang kuat kan oleh ibuku gitu, karena aku udah ditinggalin nih gitu loh. Kayak aku udah mikir kayak gue ditinggalin ibu gue untuk kerja, gue ditinggalin sama keluarga gue karena mereka juga punya kesibukan, gue harus apa, dari gue berarti harus kuat. Nah dari itu gue udah kayak, aku tuh kayak udah punya trauma bahwa aduh gue harus apa-apa sendiri, gue harus beres sendiri, jadi apapun masalahnya harus aku beresin sendiri gitu loh. Tapi aku tahu kalau aku nggak bisa, tapi aku tetap maksain itu untuk aku bisa. Jadi aku udah sekarang, aku udah tahu kalau aku punya orang, jadi ya udah aja gitu, aku kayak ngerasanya ya udah skip deh gitu, kalau aku memang harus sama orang gitu. jadi kalau misalnya ada orang yang datang justru ya udah lu jangan pergi gitu ya, karena gue udah biasa Iya, pergi iya, sendiri gitu. sebenarnya gitu, tapi karena aku tahu kalau misalnya aku kayak gitu sama orang, orang pasti bakal kecenderungan untuk ninggalin aku gitu loh. Dan aku juga punya prinsip bahwa lo nggak bisa megang sama manusia, karena manusia itu pasti ngecewain lo, dan itu adalah sebuah hal yang pasti gitu loh. Ketika lo sama manusia, manusia itu adalah sebuah tempatnya kecewa gitu loh. Jadi lo jangan sama manusia deh Nan, gitu maksudnya gitu. Gitu doang sih. Iya benar-benar kayak sebaik-baiknya nyokap bokap lo, orang tua lo, sebaik-baiknya keluarga lo, siapapun itu, pasangan lo, suami lo, istri lo, dia pasti akan punya potensi untuk mengecewakan kamu, ya nggak sih? Iya, iya, Tapi makanya itu pondasi iya utama dari menerima lo aja gitu sendiri. nggak sih? Iya kayak itu tuh ya udah, itu tuh manusia, ya udah dia Iya, bakal iya, ngecewain lu iya, gitu. Yang lebih bisa dilakukan maklumnya dengan gitu begitu. jangan berekspektasi kalau dia itu Iya, ber akan sangat baik kepada kita terus segala macam. No man, nggak no man, no betul. expectation, ya nggak sih? No one gitu loh. Kayak no one bakal bakal serius sama lo gitu tuh, no one anjir gitu, kayak gak mungkin coy gitu loh. Udah Dan itu jangan juga ekspektasi jadi deh yang perspektif. penting. Ih, bener, tolong jangan menyimpan ekspektasi dalam manusia. Udah, kalau mau ekspektasi itu udah sama diri sendiri aja. Jadi kan kalau kecewa ya salah diri sendiri gitu kan, bisa nyalain diri sendiri gitu. Kasarnya kalau malah kan kita nggak bisa nyalain orang lain akhirnya, karena kalau kita nyalain orang lain yang akan ada beresnya. Kalau misalnya kita nyalain si A, karena lo sih gini, kan dia bisa balikin lagi, ya karena lo pasti pasti itu tuh nggak akan jadi beres, itu pasti bakal terus-terusan berantem, nggak akan ada beres-beresnya. Jadi udahlah gitu. Karena aku pernah tuh sisi percaya sama pasangan aku kayak enggak nih dia bener nih sama gue gitu, karena kita latar belakangnya sama, bobrok-bobroknya sama gitu loh. Dia pasti paling ngerti gitu, kasarnya dia tahu, even aku nggak ngomong pasti dia tahu gitu.
Tapi kan namanya manusia ya Kak, pasti dia ada bosen, pasti ada yang nemu orang lain gitu. Dan ini ntar aku kecewa sendiri. Kayak nanti kayak nanti tuh kita mikir gini pasti, gue tuh kurang apa ya, nyampe dia ninggalin gue tuh gue kurang apa ya, gue salah apa ya. Padahal bukan kita yang kurang, tapi dianya aja. Yang mereka tuh dianya aja. Bukan kita yang kurang, tapi mungkin bukan kita tipenya dia. Kan beda antara kita yang kurang atau kita yang bukan tipenya dia gitu. Ya udah aja sampai sebatas itu gitu loh. Nyampe pas kemarin tuh yang terakhir yang aku bilang dia aku lagi princess, lu dia ninggalin aku mikir aku kurang apa ya, padahal aku udah bisa apa-apa sendiri, aku kuat ditinggalin sama dia keluar kota gitu gitu itu aku kuat gitu, dan aku bisa dengan menyesuaikan dengan habitnya dia tuh aku bisa. Kenapa dia ninggalin aku, kenapa padahal aku udah bisa ini tuh. Ternyata pas aku sadarin akhirnya kan ada pula fase dimana kita kayak nggak nerima gitu kan, terus wondering di kepala baru ntar nerima kan, itu kan fasenya seperti itu kan. Terus pasti itu ada fase dimana kayak kita mikir gini Kak, oh ya pantesan kan cewek itu mah bisa ini aku enggak gitu loh. Nah itu tuh pasti kan ada fase itu, tapi ternyata pas ada fase itu kita kan bisa throwback, kita bisa, ini pentingnya kalau menurut aku ya, ini pentingnya kenapa kita harus punya foto sendiri dan kita pajang. Itu kenapa, karena kayak kita bisa deep kan, kayak kalau duduk terus kita lihat gitu ya, oh ya enggak, ini tuh versi terbaiknya kita gitu loh. Kayak aku selalu bilang gini sama diriku sendiri, ini tuh versi terbaiknya aku sekarang, ini adalah versi terbaik aku, tapi mungkin versi terburuk dari tipe yang dia mau, dan kita nggak bisa maksain itu. Tipe semua orang beda-beda gitu, nan jadi udah lo harus let it go aja gitu loh. Yang penting lo udah jadi terbaik diri lo sendiri, lo udah sudah detik ini kalau dia nggak mau sama lo ya udah gitu loh, nggak usah lagi capek-capek mikirin dia gitu loh. Itu kan itu juga sih hal yang kenapa kalau misalnya orang bilang nikah harus cepet-cepet tuh nggak bisa kita iyain. Karena siapa coba Kak yang mau nih ya, kita harus dapetin orang yang mau ngurus kita waktu lagi sakit semudah itu. Kayak aku sekarang lihat kalau papa bisa ngurus mama nyampe saat saya gitu, nyampe harus ngurusin pampersnya atau apanya gitu loh. Papa tuh mau, nah berarti kan standarnya itu, oh berarti orang yang mau ngurus kita waktu kita bener-bener lagi nggak bisa apa-apa. Dan itu tuh kan change-nya gede banget, apalagi cowok gitu ya. Misalnya let's say ini mah stereotip di Indonesia aja, laki-laki tuh katanya panjang lengkah tuh dalam artian dia bisa ngelakuin apa aja gitu kan. Dia lebih lebih gampang gitu daripada kita. Kan norma sosialnya perempuan kan banyak banget ya, yang kalau misalnya gini dia jadi janda, jadi disalahin perkara dia janda doang, status doang, dia kagak salah aja disalahin gitu kan. Ya, Kok ya. coba kan enggak gitu loh. Tapi kan dengan itu tuh kita bisa mikir gimana caranya kita dapet cowok yang dapat pasangan nih, yang dia tahu kita tidur gimana, bangun tidur gimana, kita sakit gimana, dan dia mau full ngurus itu gitu. Pasalnya dia mau megang darah gue ketika gue lagi pendarahan gitu. Kan kayak gitu. Dan itu tuh susah banget. Dan pada saat itu gitu ya, aku ngerasain pas kemarin, pas waktu mama sakit gitu. Itu bisa aja gitu papa tinggalin mama, cuma bilang kayak, orang mau ngurus, aku nggak mau ngurus kamu karena kamu sakit, karena kamu harus bolak-balik gitu loh ke rumah sakit. Kan bisa aja gitu loh. Dan kenyataannya tuh banyak, dan aku tuh ketemu banyak banget loh Kak, aku ketemu banyak banget orang yang ketika pasangannya sakit dia better nyuruh orang lain untuk ini nih duitnya sok lo urusin. Itu tuh banyak banget Kak. Sedangkan kalau kita lagi sakit, aku tahu bang, menurutku sotoynya aku gitu ya, menurutku kalau ami aku lagi sakit, yang kita obat pertama adalah support dari orang terdekat, termasuk pasangan, apalagi pasangan ya gitu loh. Itu sih ketika cik banyak nggak sih kayak kita dapat pasangan cuman ya udah duduk nungguin tanpa gimana gimana gitu, nggak yang ngurus, nggak yang gimana. Kita kalau misalnya kita mau sibuk kamar mandi dia nggak mau gitu, yang ngapain kan gitu loh kasarnya gitu. Dia yang mau sama kita, bener-bener sama kita tuh, itu yang harus kita cari, itu sebenarnya itu gitu. Apalagi cewek tuh ngelewatin banyak fase gitu loh. Cewek ntar komennya ceweknya lagi, terus aku juga ketemu nih ya Kak, orang deket aku banget, dia tuh sama pacarnya tuh LDR, jadi lama nggak pacaran, misalnya kayak deket doang, terus pas udah mau pacaran ya udah, pas mau pacaran ya udah pacaran, tapi ceweknya tinggal untuk
rescue bencana ke Palu, dianya di Bandung. Di Palu tuh kan nggak ada sinyal sama sekali, gitu kan. Terus udah pas dia balik, akhirnya ditarik nikah sama si cowoknya, gitu kan. Wajar banget sebenarnya si cowoknya ketika dia mau, gue nggak mau dulu punya anak, gue pengen dulu fokus sama kita berdua gitu loh. Nah ternyata unpredictable, hamil lah si ceweknya ini tuh. Terus akhirnya pas awal-awal dia hamil, si cowoknya kayak nggak terima gitu loh. Dia nggak terima, kayak masih bete gitu. Terus komennya si ceweknya apa-apaan, muntah sendiri apa sendiri gitu, kayak hah gitu. Aku yang dengar ceritanya sebagai orang awam gitu, kayak ya ngapain gitu, lo udah ngerti konsekuensinya dan lo pasti hamil gitu. Jadi ya harusnya terimain gitu loh. Itu tuh kan itu mah jadi konsekuensi berdua gitu. Kenapa dari awal mereka nggak ngobrol kalau misalnya dia mau fokus dulu berdua, ya dia tahu gitu preventifnya seperti apa gitu. Dan kalau ia pun ternyata kebablasan, akhirnya dia ya tanggung jawab berdua gitu loh. Dan itu tuh sampai sekarang mereka masih jadi perdebatan gitu loh. Kayak gue gak ngerti, gak kebayang sih lagi susahnya hamil, apalagi trimester pertama gitu kan. Kayak gue liat banget dia pengen ini pengen, tapi si suaminya nggak ada tuh, kayak ada seriously gitu loh, dia yang ngebanggain lo seperti itu gitu. Hmm. Itu juga yang harus jadi pertimbangan, nyari he is the one tuh yang benar-benar gitu, bukan hanya soal waktu. Apalagi ada juga orang yang bilang gini, udahlah sama dia aja, dia mah kaya, hidupnya bakal tenang. Lah ntar aku kalau selingkuh kan pakai duit gitu, dijahit gitu, gimana nih, mohon maaf. Terus kalau aku sakit nanti obatnya duit jadiin pil gitu kan, enggak gitu loh. Aneh sih itu. Kamu plannya apa sih setahun 2 tahun ke depan ini? Mengejar apa yang belum aku kejar di tahun 2020, which mean aku mau kerja di entertain. Itu doang sih sebenarnya. Apa yang udah di apa yang udah dilakukan langkah-langkahnya? eh Kalau untuk sekarang sih aku lagi mengusahakan uang tabunganku cukup untuk masuk di JARI School, salah satu sekolah public speaking. Hmm. Itu dulu sih. Karena kalau misalnya untuk jadi entertain kan, pertama aku harus punya basic dulu lah. Hmm. Punya basic dulu, apalagi kalau zaman sekarang kita nggak bisa nutup artinya kalau link itu perlu, orang dalam itu pasti perlu gitu loh. Kamu kontak temen Aku aku deh. nggak bisa munafik akan hal. Kontak temen aku yang Mulyadi. Dia ini loh apa ini kok yang konten pertama aku, dia isinya dia sorry, aduh lupa, lupa lagi. Dia Begal Jaka yang pariwisata Kota Bandung. Oh ya. Dan dia ini punya, dia sering banget dapet kayak kelas-kelas public speaking kayak gitu-gitu. Coba deh kontak deh. Ya Nah, buka link aja, buka link. pengen itu, Iya, pengen sih coba. kayak pengen dulu itu. Coba aja, nanti aku bilangin deh orang. Baik kok, baik banget. Halo kak, jangan jadi cinlok ya kak. Ih, aku tuh bete banget tau kak, kalau kerja terus misalnya aku berniat untuk memperpanjang relasi, Iya, ini iya. orang tuh kadang-kadang ujung-ujungnya kok jadi Enggak. perasaan, Enggak dia boy orang yang nggak gitu gitu loh. kayak Itu gitu. banyak, tapi walaupun seneng banget ketemu banyak orang, ketemu relasi baru, termasuk makanya kenapa aku kerja di ibu ya kemarin, Hmm. karena aku tahu itu tuh bisa jadi salah satu jembatan aku untuk di dunia entertain juga gitu. Nah sekarang-sekarang tuh aku tuh lagi fokus banget nyari-nyari eh ini apa sih, penyiar Hmm. penyiar radio. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau misalnya kerja ataupun apapun di sebenarnya aku udah ada poin, aku mau ini, fokusnya itu satu. Kalau udah kecapek, ntar apalagi ya gitu. Aku tuh selalu suka dengan hal yang kayak gitu, karena menurutku kalau hidupku nggak di poin-poin, aku bakal seenaknya gitu. Dan aku juga udah pernah ngerasain yang namanya kerja sekedar kerja doang, maksudnya kayak kerja udah yang penting gue kerja gitu loh, gue yang penting kerja dapet duit gitu loh. Dan ternyata tuh nggak enak banget. Ibu kamu kerja apa? Ibu kamu kerja apa? Ibuku sekarang jadi purchase dan HR. Hmm. Dia sebelum-sebelumnya dia jadi ini juga sih, dia dia ngurus event-event. Jadi sebenarnya dulu dia tuh tipe orang kantor yang memang harus ketemu sama banyak orang, kayak purchasing kan dia harus ketemu sama banyak orang. Terus waktu di hotel juga dia ngurusin event, waktu dia di resto Kokoriko juga dia ngurusin event gitu. Sampai sekarang juga sih dia masih suka ngurusin
ketemu banyak orang juga. Jadi aku ngeliatnya dari situ deh kayaknya, makanya kenapa aku pengen di event. Hmm. Tapi mungkin secara materi kamu sebenarnya bisa kuliah di JARIF kan dibantu. Kalau tabunganku sih cukup sih untuk tabunganku. Kalau menurut aku sih kalau Karena kalau sekolah tuh investasi terbaik yang bisa kamu lakuin. Jadi kalau kamu udah bisa, iya, sebaiknya iya dilakuin. betul banget sih. Umur soalnya. Iya, iya. Karena sama ini sih Kak, at least selain ilmu yang kita dapat itu juga sebuah kasarnya gini, ilmu yang kita dapat kan itu pasti ya gitu. Itu udah pasti ada di otak kita gitu loh, itu nggak akan berat. Tapi satu lagi yang perlu tuh adalah eh, gelar di belakang itu adalah sebuah pembuktian atas apa yang udah kita lakuin sih sebenarnya. Yang aku lihat ya, ini dari aku gitu. Itu juga sebuah bisa menjadi sebuah bukti nih bahwa lo nggak bisa gitu loh seenaknya sama orang, atau nggak bisa under pressure sama orang. Nih gue udah punya buktinya gitu loh. Itu sih menurut aku itu juga salah satu yang kenapa Hmm. kekeh banget pengen banget gitu loh, selain karena ilmunya ya ada juga buktinya gitu loh kasarnya. Kalau Karena manusia tuh sebenarnya balik lagi kak, kita tuh cuma butuh pembuktian. kalau gelar sih aku nggak tahu ya kalau gelar masih berpengaruh apa enggak. Kalau misalnya dunia dunia entertain ya misalnya aku nggak tahu gelar tuh apa. Karena bapak aku sendiri nggak selesai kuliahnya di Institut Kesenian Jakarta, kalau kamu tahu IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Dia ngambil perfilman dan dia nggak selesai. Tapi mungkin emang lakinya aja, keberuntungannya emang bisa sampai oke lah, uh, yang dia dapat gitu ya, bisa dapat oke. Kalau aku pada dasarnya aku emang suka belajar, jadi untuk 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 mendapatkan gelar itu kayak sebuah apa ya, sebuah pencapaian buat aku gitu. Tapi bukan, yang aku maksud itu bukan gelarnya buat kamu ya Kinan. Bukan gelarnya, tapi itu jadi portofolio. Mm-hmm. Nggak bisa ini deh Kinan, kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa mungkirin kalau portofolio CV kamu yang akan dilihat orang, oh udah sekolah di sini. Itu tuh masih di sekarang tuh masih kayak gitu. Jadi menurut aku sih kalau kamu udah cukup, udah oke gitu ya, udah mantep, sebaiknya sih segera. Dan aku akan kasih kamu Iya, kontak si teman aku itu. asik. Yes, thank you kak, dapat free pass. Aku nggak bisa janjiin apa-apa ya, tapi paling nggak kamu bisa sharing sama dia. Ya itu penting sih kak, karena dunianya dunianya luas. Pol, dunia itu dunia yang luas pol kan, jadinya aku perlu banget banyak sisi, banyak figur juga sih Dia juga gitu. udah MC gitu, udah Nah ada. itu tuh hal yang aku pengen pengen banget tahu kak, kayak karena gini, ternyata 1 tahun terakhir aku bekerja di perusahaan yang toxic gitu loh, sampai akhirnya aku memutuskan untuk resign tuh karena memang akhirnya menyadari toxic nih gitu, ini lebih toxic daripada hubungan gue gitu kan. Jadi oh oke oke, ini kayaknya aku harus mengalah gitu loh, kayak yaudah deh gue mengalah deh gitu, ini terlalu toxic gitu, terlalu toxic, udah gue ngalah gitu. Itu sih karena satu hal juga gini sih kak, masih jadi perdebatan di kepala juga, karena aku tahu pasti bahwa aku kerja bukan hanya untuk diriku sendiri gitu loh, aku kerja tuh ada untuk orang lain juga gitu loh, dan aku pengen tanggung jawab akan hal itu. Jadi itu juga yang masih aku jadi rada maju mundur juga, kenapa yang ini tuh, kenapa sih kan udah tahu toksik dan lo bertahan sama 1 tahun gitu. Karena jawabannya cuma satu, karena aku kerja bukan untuk diriku sendiri, dan di sini aku bisa ngidupin orang lain gitu loh. Dan ternyata pada akhir-akhirnya aku nggak kuat
aku benar-benar nggak kuat gitu. Aku udah bisa yang namanya nangis di kantor itu kan terus sebuah hal yang tidak baik gitu kan. Aku bisa gitu itu tuh. Ya sudah gitu akhirnya aku tahu gitu dan akhirnya aku udah megang banget di diriku sendiri kayak ya udah lah Nan gitu loh nggak bisa maksa ini semua gitu loh pasti pasti aja ada jalannya tuh pasti gitu dan itu tidak ada kemungkinan gitu loh kalau hanya memang kan banyak juga tuh ya yang bilang kamu tuh kalau misalnya di entertain tuh kan gajinya nggak jelas terus belum tentu gede kan kalau ini udah jelas sebulan tuh kamu udah jelas dapat berapa kalau entertain kan enggak katanya gitu tapi balik lagi duit yang lo dapet dengan kesehatan mental lo tuh Hmm. tidak berbanding sebalik itu buat apa Ya, ya, sebenarnya ya, setuju, setuju. Iya, bagus lah kamu udah punya bisa sama punya aja kan tapi dipakai kayak gitu. buat benerin mental health kan mahal ya bun Ya, gitu sama benar. aja Sama gitu aja bohong gitu kan. dia Bagus kata beli kacang kali kamu ya ke udah dokter gitu kamu kan udah punya pemikiran gitu sih, bagus banget sih menurut aku. Tinggal sekarang gimana caranya bisa meluaskan apa ya, networking, karena networking itu sangat penting ya, sumpah sangat penting. iya mau sekolah mau apapun tuh penting banget Pol Ya, benar benar benar. Gila, kita lama banget nih ngobrol. Gak nyangka ya, sumpah. 1,5 jam gile Setengah gile jam. perkara kehidupan doang ya Oh, itu doang. Tapi aku seneng loh ngobrol sama kamu. Ternyata kamu punya, untuk usia kamu, tipu tuh ribet ya ternyata untuk usia kamu, dan kamu matang banget loh. 20 tahun, sebelum 20 tahun bisa mikir kayak gini, kamu matang banget loh. ya, Itu aku kalau udah bisa cocok lah jadi telur buat ketoprak aku udah oke lah kamu kamu harus sering sharing-sharing tuh sama teman-teman kamu juga tuh kayak gitu tuh. Tapi bukan menggurui ya, sharing, bukan menggurui. Ya nggak sih? Soalnya iya edukasi soal kehidupan tuh nggak ada di sekolah. iya aku gara-gara ini loh kan gara-gara ini juga teman-teman aku manggil ini iya betul 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 dan itu juga salah satu alasan aku kenapa aku ke dekat sama teman-temanku dan jadi sosok tamengnya mereka tuh karena itu karena ada beberapa hal yang memang tidak diajari gitu loh tapi mereka harus tahu gitu loh dan biasanya sih kalau aku biarin aja nyampe mereka cerita itu baru nanti aku kasih tahu Bener, bener. dan balik lagi setelah kamu percaya apa enggak tuh terserah tapi kalau misalnya nanti kamu tetap milih hal yang buruk tapi ya udah aja gitu aku bakal biarin kamu tapi nanti kalau misalnya kamu butuh apa apa aku bakal tetap ada buat kamu tuh itu tuh menurutku tuh That's jauh lebih penting sih that's true. That's true. Bener, bener, bener banget, bener banget. Ya, aku harus beberes lagi, kerja lagi ya kan. Kamu juga terima kasih sekali menghidupi, menjalani aktivitas malam hari ini ya kan. Tapi makasih ya, aku seneng nih ngobrol. Nanti kita ngobrol terima lagi kasih ya. sekali terima kasih sekali rame loh padahal aku sebenarnya cuma cuma mau apresiasi aja ini rame gitu tidak ada niatan oh ya pas aku ngajakin ya ah, gas lah gitu Aku aku gini, kenapa aku bikin-bikin kayak gini? Soalnya aku orangnya seneng ngobrol sama orang. Tapi bukan ngobrol yang hahaha hahihi. Aku tuh suka dengerin orang, oh orang tuh kayak gini ya, oh orang tuh kayak gini ya, oh ada cerita lain, oh ada pelajaran lain gitu. Nah, dengan pandemi ini tuh aku nggak bisa ketemu orang kan, gitu. Aku nggak bisa, susah ketemu orang tuh, dan sangat meminimalisir keluar rumah segala macem. Jadi, yaudah deh, aku kontak teman aku siapa, ajak ngobrol. Iya, 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 gini, gini. Karena udah mulai gila kepala saya gitu loh. iya betul secara orang harus ketemu orang tiba-tiba di depan laptop mohon maaf Iya, itu kagak nggak sehat bisa. tiba-tiba Iya bener gitu. Iya bener banget. Ya udah, salam buat mama, salam buat kakek nenek, ya, salam buat keluarga. Semoga sehat-sehat semuanya ya Kinan ya. Kamu amin tetap amin jadi Kinan, tetap strong. Aku bangga banget punya murid kayak kamu, dan sekarang jadi pertemanan yang sangat luar biasa.
Bagus, Kiran. Aku banyak banget belajar loh. Ya, sehat-sehat ya. Soalnya sekarang kalau sakit mahal. Thank you sekali. Iya, sakit mahal dan panik. Bener banget. Panik komplek deh pokoknya. Alhamdulillah itu tiba-tiba. Thank you ya Ya udah Kak. ya. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Bye bye. Bye. Cepet ketemu di slide selanjutnya Kak. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Ya. Oke. Aku gak nyangka banget Kinan bisa sedewasa itu dan bisa sematang itu. Dia adalah salah satu murid yang pinter banget waktu di kelas dan sangat aktif, dan aku sangat bisa bekerja sama dia, tapi nggak tahu kalau orangnya hidupnya sekeras itu dan setangguh itu. Dan aku bangga banget dan aku senang banget bisa ngobrol sama dia. Semoga bisa ada konten berikut-berikut yang lagi. Udah gitu aja. Terima kasih semuanya.